Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tempat yang akan kita tuju disebut Tanah Batu Darah. Perjalanan ke sana memakan waktu sekitar 5 hari dari Sekte Dao. Karena wilayah itu berada di perbatasan beberapa sekte besar, tempat tersebut menjadi sangat kacau. Bahkan, para buronan paling berbahaya pun sering muncul di sana. Seekor kondor hijau terbang melintasi langit biru. Di atasnya, Ying Huan-Huan sedang menjelaskan misi kepada Lindong dan yang lainnya. Daftar buronan sekte, Lindong sedikit terkejut. Selama berada di aula sunyi, ia telah mempelajari banyak hal tentang wilayah Suan Timur. Daftar buronan sekte dibuat oleh beberapa sekte besar, dan mereka yang masuk ke dalamnya adalah para ahli kuat dengan kemampuan luar biasa. Dulu, senior Zhou Tong juga pernah masuk daftar itu, bahkan berada di peringkat pertama. Tentu saja, daftar itu dibuat oleh Gerbang Yuan, lalu akhirnya dihapus karena keberatan dari Sekte Dao kita. Lindong hanya bisa tersenyum kecut. Senior Zhou Tong benar-benar sosok yang selalu membuat kekacauan kemanapun dia pergi. Dari sini, Lindong menyadari betapa berbahayanya daftar buronan tersebut. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang hampir mustahil bisa selamat setelah menyinggung sekte-sekte besar. Jadi, sebaiknya kita tidak mencari masalah di Tanah Batu Darah. Di tempat seperti itu, nama besar sekte tidak terlalu berpengaruh, kata Ying Huan-Huan sambil menatap Lindong. Lindong hanya mengangkat bahu tanpa daya. Sekte Dao memiliki tambang kristal nirwana di sana. Kali ini, proses penambangan mengalami gangguan. Misi kita adalah menyelidikinya. Kemungkinan disebabkan oleh binatang iblis. Misi ini tidak sulit. Jika lancar, kita bisa kembali dalam setengah bulan. Lindong mengangguk. Kristal nirwana sangat penting karena mengandung kekuatan yuan alami dan nirwana chi, serta digunakan untuk menjaga aliran energi di dalam sekte. Haha, dengan kakak Huan-Huan memimpin pasti tidak akan ada masalah. Anggap saja kita jalan-jalan. Di sana juga ada rumah lelang besar. Mungkin kita bisa melihat barang-barang menarik, kata Jiang Kun sambil tertawa. Sepanjang perjalanan, Lindong juga mengenal dua orang lainnya. Jiang Kun adalah murid inti dari Aula Bumi, dengan kekuatan tahap 7 Yuan Nirwana. Yuan Ling adalah murid inti dari Aula Banjir, kekuatannya setara dengan Jiang Kun. Namun, yang paling kuat di antara mereka tetap Ying Huan-Huan. Fluktuasi kekuatannya bahkan lebih tinggi dari keduanya. Ia kemungkinan telah mencapai puncak tahap 7 Yuan Nirwana, bahkan tampak menyembunyikan kekuatan yang lebih dalam. Lindong pun merasa lebih santai. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menjelajahi dunia luar sejak tiba di wilayah Suan Timur. Perjalanan berlangsung selama 5 hari. Pada pagi ke-6, Lindong tiba-tiba membuka mata dan melihat kejauhan. Hutan hijau yang semula luas tiba-tiba terputus, digantikan dengan tanah merah menyala seperti dilumuri darah segar. Aura jahat samar menyelimuti wilayah itu. Semakin dekat, semakin terasa kekacauan dan niat membunuh di udara. Beberapa aura tersembunyi dalam kegelapan, sementara yang lain menatap dingin ke arah mereka. Ini jelas bukan tempat yang ramah. Kita sudah sampai di Tanah Batu Darah, kata Ying Huan-Huan sambil meregangkan tubuhnya. Ayo langsung ke tambang, ada murid Sekte Dao di sana. Semua mengikuti arahannya. Setelah setengah jam perjalanan, sebuah pegunungan merah muncul di depan mereka. Bangunan dan sosok manusia terlihat tersebar di dalamnya. Kondor hijau perlahan mendarat di sebuah lapangan batu. Begitu mendarat, beberapa murid segera bergegas mendekati. Ekspresi waspada mereka berubah menjadi hormat saat melihat Ying Huan-Huan. Huan-Huan? Seorang wanita kecil dan lembut maju ke depan. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Hehe, Kak Fang, jawab Ying Huan-Huan dengan senyum cerah. Kak Fang, ini anggota misi kita. Jiang Kun dan Yuan Ling pasti sudah kamu kenal. Yang ini Lindong, murid baru dari Aula Sunyi. Murid baru? Wanita itu terkejut. Tahap 5 Yuan Nirwana. Murid lain pun memandang Lindong dengan heran. Jelas mereka tidak mengerti mengapa seseorang dengan kekuatan seperti itu dikirim ke tempat berbahaya ini. Jangan meremehkan dia. Dia baru masuk Aula Sunyi kurang dari sebulan, tapi sudah menjadi murid inti. Bahkan Jiang Hao juga tidak bisa mengalahkannya. Bisik Ying Huan-Huan. Ekspresi wanita itu langsung berubah. Oh, ini Kak Wan Fang, murid inti dari Aula Tangik. Tambang ini dikelola olehnya. Jelas Ying Huan-Huan. Salam senior Wan Fang, kata Lindong sambil memberi hormat.
Adik Lindong terlalu bersukaria, jawab Wan Fang dengan lembut. Sikap Lindong membuatnya langsung memiliki kesan baik. Kak Fang, bawa kami lihat masalahnya. Kalau itu hanya binatang iblis, aku sendiri yang akan mengurusinya, kata Ying Huan dengan percaya diri. Semua orang tertawa kecil, namun wajah Wan Fang tiba-tiba menjadi serius. Masalah kali ini agak aneh, lebih baik kalian lihat sendiri. Setelah mengatakan itu, ia langsung berbalik dan memimpin jalan. Ying Huan, Lindong dan yang lainnya segera mengikuti. Di kejauhan, dari puncak gunung yang gelap, sepasang mata dingin mengawasi mereka, lalu perlahan menghilang dalam bayangan. Tambang kita adalah yang terbesar di Tanah Batu Darah, dengan sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Jumlah itu sebenarnya tidak besar untuk wilayah seperti ini. Untungnya, berkat reputasi Sekte Dao, jarang ada pihak yang berani mengganggu kita. Lebih dari selusin sosok terbang di atas urat tambang merah terang. Di depan, Yuan Fang menjelaskan kondisi tambang kepada kelompok Lindong. Dari udara, Lindong mengamati sekeliling. Pengamanan di tempat ini cukup ketat. Sesekali, murid lain melintas di udara sambil mengawasi keadaan sekitar dengan waspada. Ukuran tambang kristal nirwana ini jauh melebihi perkiraannya. Dibandingkan dengan tambang batu yang Yuan yang pernah ia temukan sebelumnya, tempat ini benar-benar berada pada tingkat yang berbeda. Di bawah pimpinan Yuan Fang, mereka memasuki area tambang yang lebih dalam. Warna tanah semakin merah, seolah-olah seluruh permukaan bumi terbakar, menciptakan suasana yang misterius. Tak lama kemudian, Yuan Fang mendarat di atas sebuah batu besar. Ying Huan, Lindong dan yang lainnya segera mengikuti dan memandang ke depan. Di hadapan mereka terbentang hutan merah menyala. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, dan daun-daunnya bergoyang seperti lautan api saat tertiup angin. Tatapan Lindong menjadi fokus. Dengan energi mentalnya, ia merasakan puluhan aura kuat di dalam hutan. Aura itu penuh keganasan, dan masing-masing setidaknya setara dengan ahli tahap 5 Yuan Nirwana. Binatang iblis? Tanya Lindong. Kera iblis kristal api, mereka hidup di Tanah Batu Darah. Mereka sangat merepotkan karena selalu bergerombol, dan masing-masing cukup kuat. Di dalam sana setidaknya ada 40 ekor. Jika kita melawan mereka, meskipun menang, kemungkinan besar akan ada korban, jawab Yuan Fang dengan serius. Sebanyak itu? Jiang Kun dan Yuan Ling tampak terkejut. Kak Fang, sebelumnya tidak pernah ada sebanyak ini, bukan? Ying Huan mengernyit. Aku juga tidak yakin. Mereka sering muncul dan mengganggu penambangan, sehingga kami terpaksa melapor ke sekte, jawab Yuan Fang. Lindong tiba-tiba berbicara. Pasti ada sesuatu yang menarik mereka. Semua orang menoleh. Binatang iblis sangat peka terhadap energi alam. Mereka tidak akan berkumpul tanpa alasan. Kami pernah menyelidiki hutan ini sebelumnya, tetapi tidak menemukan apa-apa, kata Yuan Fang. Kalau sebelumnya tidak ada, belum tentu sekarang juga tidak ada, jawab Lindong. Kita harus masuk untuk memastikan. Yuan Fang tampak ragu. Jiang Kun dan yang lain juga mengangguk pelan. Menembus puluhan kera iblis kristal api bukanlah hal mudah. Saat Lindong sedang berpikir, Ying Huan tersenyum ringan. Serahkan padaku, tidak perlu melawan mereka secara langsung. Ia melangkah maju dan melayang di atas hutan. Dengan lambaian tangannya, energi Yuan memasuki hutan. Tak lama, puluhan kera iblis kristal api muncul di atas pepohonan. Tubuh mereka besar, dilapisi kristal merah dengan aura yang liar dan ganas. Ying Huan tetap tenang. Ia mengangkat tangannya dan energi hijau berkumpul seperti benang halus di udara. Jari-jarinya bergerak lembut, menghasilkan alunan musik sitar yang tenang. Saat suara itu menyebar, ekspresi Lindong berubah. Ia segera menutup pendengarannya dengan kekuatan Yuan untuk menahan pengaruhnya. Serangan gelombang suara. Di bawah pengaruh musik itu, satu persatu kera iblis kristal api menutup mata dan jatuh ke tanah, tertidur tanpa perlawanan. Selesai, kata Ying Huan sambil santai. Lindong mengangguk pelan. Ia diam-diam mengakui bahwa teknik Ying Huan sangat luar biasa. Ayo masuk, kata Ying Huan sambil melambaikan tangan. Mereka segera memasuki hutan tanpa hambatan. Begitu memasuki hutan, Lindong merasakan sesuatu yang tidak beres. Energi alam di tempat ini terasa kacau. Sumbernya berasal dari depan. Tiba-tiba, Ying Huan berseru kaget. Lindong segera muncul di sampingnya. Di hadapan mereka, tanah merah telah retak. Dari dalamnya, tumbuh sebuah pohon hitam besar. Cabangnya keras seperti baja, dengan simbol kuno yang berkilauan samar. Di pohon itu, tergantung 5 buah merah menyala, memancarkan aura yang luar biasa. Ini, mata Lindong menyusut. Ini, pohon kuno Yuan abadi, bisik Ying Huan penuh keterkejutan.
Jiang Kun dan Yuan Ling juga terdiam. Seluruh hutan menjadi sunyi. Ying Wanwan menatap pohon itu dengan penuh semangat. Ia melangkah maju, namun seketika ekspresi Lindong berubah. Ia menarik Ying Wanwan mundur. Tanah di depan mereka tiba-tiba hancur. Sebuah tangan raksasa berwarna merah muncul dari dalam tanah. Sesosok kera raksasa berwarna merah dalam muncul dan berdiri di samping pohon hitam. Aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat dan menakutkan dibandingkan kera iblis kristal api sebelumnya. Lindong dan Ying Wanwan mundur ke atas pohon. Tatapan mereka tajam ke arah makhluk itu. Ekspresi Ying Wanwan berubah. Raja kera kristal api. Debu perlahan menyebar di dalam hutan merah. Tatapan Lindong dan yang lainnya menembus kabut tipis itu, lalu berhenti pada sosok besar yang berdiri tidak jauh di depan mereka. Makhluk itu tampak mirip dengan kera iblis kristal api sebelumnya, namun ukurannya jauh lebih besar. Tubuhnya diselimuti lapisan kristal merah gelap yang tebal, seperti zirah alami. Di balik mata merahnya, terpancar kecerdasan sekaligus keganasan yang tidak kalah dengan manusia. Raja kera kristal api. Suara pelan Ying Huan membuat mata Lindong ikut mengeras. Ia bisa merasakan tekanan luar biasa dari tubuh makhluk itu. Jelas, kekuatannya jauh melampaui kera iblis kristal api biasa. Tidak kusangka, bahkan Raja Kera muncul di sini. Gumam Yuan Fang dengan tatapan dingin. Biasanya ia berlatih jauh di dalam pegunungan. Kali ini, dia benar-benar keluar dari wilayahnya. Di saat itu, Jiang Kun dan Yuan Ling segera datang mendekat. "Kau tidak apa-apa?" tanya mereka pada Ying Huan. "Aku baik-baik saja," jawab Ying Huan singkat sambil melirik Lindong sejenak sebelum kembali fokus ke depan. Di kejauhan, Raja Kera Kristal Api mengayunkan lengannya, menyapu debu di sekitarnya. Matanya yang merah menatap tajam ke arah mereka. "Kalian datang ke sini, tapi benda itu adalah milikku." Suaranya berat, penuh tekanan, dan jelas menunjukkan kecerdasan tinggi. Yuan Fang tertawa dingin. "Tempat ini adalah wilayah Sekte Dao kami. Sejak kapan kau punya hak atasnya? Jika kau tahu diri, segera pergi. Jika tidak, saat para ahli sekte datang, seluruh usahamu selama ini akan sia-sia." Raja Kera itu menyeringai dingin. "Aku tidak takut dengan ancaman kosong. Kalian hanya murid muda, tidak cukup untuk membuatku mundur." Mendengar itu, mata Ying Huan kilat marah. "Kekuatanmu hanya setara tahap 7 Yuan Nirwana. Jangan terlalu sombong di depan kami." Meski binatang iblis memiliki kekuatan tempur yang tinggi, Raja Kera ini masih berada di tingkat yang sama. Namun aura yang dipancarkannya bahkan bisa menandingi ahli tahap 8 Yuan Nirwana. Meskipun demikian, pihak Lindong memiliki 4 orang dengan kekuatan setara. Jika bekerja sama, mereka tidak berada di posisi lemah. Ying Huan kemudian mendekat ke Lindong dan berbisik pelan. "Pohon kuno Yuan abadi itu, kita harus mendapatkannya." Lindong menoleh sedikit. "Seberapa penting benda itu?" "Sangat penting," jawab Ying Huan. "Pohon itu bisa menyerap energi alam dan memadatkannya menjadi buah. Buah itu sangat berguna untuk kultivasi." Tatapan Lindong beralih ke 5 buah merah di pohon hitam itu. "Yang kita lihat ini hanya bibit," lanjut Ying Huan. "Jika ada benihnya, nilainya akan meningkat berkali-kali lipat." Mata Lindong sedikit menyipit. "Ada pohon kuno Yuan abadi di gerbang Yuan," lanjut Ying Huan dengan nada serius. "Pohon itu sudah tumbuh sempurna dan bisa menghasilkan ribuan buah setiap kali berbuah. Itu salah satu alasan kekuatan murid mereka jauh lebih unggul." Jantung Lindong berdetak lebih cepat. Jika benar seperti itu, maka nilai pohon ini benar-benar luar biasa. Namun di saat yang sama, ia juga langsung memahami satu hal. Jika berita ini menyebar, maka akan ada banyak pihak yang mengincarnya. Tanah Batu Darah bukanlah tempat yang aman. Bahkan nama besar Sekte Dao mungkin tidak cukup untuk menahan orang-orang serakah. Lindong menoleh ke Ying Huan, tatapan mereka bertemu, sama-sama menyadari situasi berbahaya ini. Sudut bibir Lindong sedikit terangkat. Dengan suara pelan namun dingin, ia berkata, "Kalau begitu, Raja Kera ini tidak boleh dibiarkan hidup." Ucapan itu membuat jantung Ying Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya bergetar. Mereka mengerti maksudnya. Jika Raja Kera itu kabur, maka rahasia ini akan tersebar, dan itu akan menjadi bencana. Yuan Fang mengangguk pelan. "Dia benar, kita tidak boleh membiarkannya pergi." Ying Huan menarik nafas dalam, lalu segera mengambil keputusan. "Jiang Kun, Yuan Ling, kalian serang dari depan. Lindong, bantu dari samping. Kak Fang, amankan area ini. Jangan biarkan siapapun keluar." Lindong tidak membantah, ia hanya berkata pelan, "Kera-kera yang tadi, jangan biarkan satu pun lolos." Yuan Fang sedikit terkejut, namun segera mengangguk.
Perintah itu jelas menunjukkan satu hal, Lindong tidak mau meninggalkan celah sedikit pun. Jiang Kun menyenyum lebar. Kami akan menahannya, sisanya serahkan pada kami. Saat itu juga, energi Yuan meledak dari tubuh mereka. Jiang Kun dan Yuan Ling langsung melesat maju, langsung mengunci Raja Kera dari depan. Di saat yang sama, Ying Huan-Huan melompat ke atas pohon. Sebuah sitar hijau muncul di tangannya. Gelombang energi perlahan menyebar dari alat musik itu. Pertarungan akan segera mulai.